dapat berkumpul di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sholawat beriringkan salam tetap selalu tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Karena berkat perjuangan dan jasa beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, sepertinya tidak afdol jika saya tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yuliani Eka Putri, saya dari Program Studi Sastra Indonesia Angkatan 2021. Di sini saya diamanahkan sebagai moderator yang akan memandu kegiatan kita pada pagi hari ini hingga selesai. Dan sebelum kita mulai, saya ingin menyapa pemateri kita yang luar biasa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Kak Kiki. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Sehat? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Jelas ya suaranya? Alhamdulillah sehat. Jelas, Suara jelas nggak? Jelas. Alhamdulillah. Semoga teman-teman juga dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Mungkin untuk abang atau kakak operator bisa di-share screen CV dari pemateri kita. Oke, baik. Saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu nama lengkap beliau adalah Kiki Fatmawati, bergelar SPD, tempat tanggal lahir Jambi 18 Januari 1996, alamat Jalan Lingkar Selatan 1, RT 26, Kelurahan Kenali, Asam Bawah, Kecamatan Kota Baru, Jambi. Riwayat pendidikan yaitu SD Negeri 214 Kota Jambi dari tahun 2001 hingga 2007. Selanjutnya SMP Negeri 18 Kota Jambi dari tahun 2010 hingga 2013. Selanjutnya SMA Negeri 8 Kota Jambi dari tahun 2013 hingga 2017. Dan menempuh pendidikan S1 Pendidikan Biologi di Universitas Jambi. Untuk pengalaman kerja beliau yaitu pendamping sosial komunitas adat terpencil Kemensos Republik Indonesia pada tahun 2019, manajer korporat di Lembaga Amil Zakat Daerah Insan Madani, Jambi pada tahun 2017 hingga 2018, dan guru SMA Negeri Titian Teras Jambi pada tahun 2016 hingga tahun 2017. Untuk organisasi yang pernah diikuti, yaitu anggota Divisi Riset dan Teknologi, UKM Riset dan Penalaran Eksis Universitas Jambi, staf kaderisasi Forum Studi Islam Universitas Jambi, Sekretaris Ikatan Mahasiswa Biologi Universitas Jambi, Manajer Community Development Pengabdian Masyarakat UKM Riset dan Penalaran Eksis Universitas Jambi, Menteri PSDM BEM KBM Siginjai Universitas Jambi, staf HRD UKM Riset dan Penalaran Eksis Universitas Jambi, kaderisasi Forum Lingkar Pena Jambi. Untuk pengalaman akademik dan non-akademik beliau, yang pertama yaitu menjadi pemateri pelatihan penulisan PKM 5 bidang bersama Himakipsi pada tahun 2016. Menjadi pembicara di acara Kemilau HMJ MIPA Unja dalam talk show PKKP MIPA tahun 2015. Menjadi pemateri kepenulisan di acara seminar BEM FST pada tahun 2016, menjadi pembicara dalam seminar nasional oleh Development of Change dengan tema perlunya pengembangan diri untuk perubahan yang lebih baik pada tahun 2017. Menjadi keynote speaker di acara kami Sultan Taha Jambi sebagai mahasiswa berprestasi pada tahun 2016, menjadi pemateri motivasi dalam acara Eksis pada tahun 2017.
Dan selanjutnya untuk pengalaman riset yang pertama yaitu pengembangan buku ilmiah populer tentang studi morfologi kayu pacat sebagai tumbuhan langka di Taman Nasional Kerinci Seblat. Yang kedua, pemberdayaan suku anak dalam Jambi dalam pengelolaan ikan menjadi biskuit ikan. Buku yang pernah beliau terbitkan, yang pertama buku antologi esai dengan judul Membumikan Kearifan Lokal, penerbit Salim Media Indonesia. Yang kedua, buku antologi cerpen dengan judul Buntung, penerbit Salim Media Indonesia. Yang ketiga, buku antologi cerpen dengan judul Musyawarah Sandal, penerbit Salim Media Indonesia. Untuk prestasi dan penghargaan yang pernah diraih, yaitu juara 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah Balitbangda Provinsi Jambi pada tahun 2015, juara 1 pidato bahasa Inggris dengan tema Save the Earth tahun 2011, yang ketiga lomba mengarang dalam rangka Hari Kartini di Kantor Dinas Pendidikan Kota Jambi pada tahun 2011. Selanjutnya juara Harapan 3 Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Lawatan Sejarah Daerah 4 Provinsi di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau pada tahun 2012. Juara Harapan 1 Lomba Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional pada tahun 2012, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi. Selanjutnya juara 3 Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Nasional tahun 2013, Kemenpora Jakarta Selatan di Hotel Jayakarta. Selanjutnya sebagai finalis 6 besar Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa di Universitas Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2014, juara 1 Lomba Esai Tingkat Mahasiswa Universitas Jambi tahun 2015, lolos pendanaan Pekan Kreativitas Mahasiswa pada tahun 2015, lolos juara Harapan 1 Lomba Karya Tulis Al-Quran tingkat universitas dalam rangka MTQ pada tahun 2015. Selanjutnya juara 1 Lomba Cerpen tingkat mahasiswa tahun 2015 oleh Visi FSI. Juara 1 Esai Hari Kartini oleh BEM KBM Unja Dinamis tahun 2015. Juara 2 Lomba Karya Tulis Ilmiah oleh Dinas PU tahun 2015. Juara Favorit Penulisan PKM ISF Solo tahun 2015 oleh Universitas Jenderal Sudirman. Dan yang ke-15 finalis Timnas di Kendari, Sulawesi Tenggara oleh Kemenristek tahun 2015. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya teman-teman, ini karena prestasinya banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa lihat di share screen itu, dan karena untuk mempersingkat waktu juga ya. Nah, nanti kalau teman-teman misalnya ingin tahu lebih banyak prestasinya Kak Kiki, nanti bisa di-share CV-nya Kak Kiki. Nah, mungkin kita langsung masuk pada acara inti, yaitu pemberian materi mengenai PKM pengabdian oleh pemateri kita, yaitu Kak Kiki. Kepada Kak Kiki, kami silahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya moderator. Kak Yuliani ya namanya. Panggilannya siapa, Kak? Yuli. Yuka. Kak Yuli. Siapa? Yuka. Yuka? Yuliani Eka. Yuka, Kak. Oh, jadi panggilannya Yuka. Singkatan. Ya, tadi terlalu panjang mungkin ya. Kakak mau nyekipnya nggak enak gitu. Nggak apa-apa. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Momot ya. Mbak Momot sudah menyampaikan perkenalan di awal. Sebelumnya jelas ya suara kakak atau ada gangguan? Kalau ada gangguan, lambaikan tangan ya. Soalnya kita jarak jauh ya. Jarak jauh banget. Mungkin ada yang beda kabupaten. Ada yang sedang di rumah masing-masing. Ada mungkin juga yang kalau di kota mungkin sinyalnya bagus. Oke, sebelumnya kita opening dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh dong? Ya, open mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Yang off cam mungkin tetap boleh ini ya. Tetap boleh nyaut gitu suaranya ya. Walaupun off cam.
Ada 57 peserta. Ini sudah termasuk anak eksis semua ya? Atau belum, baru mau gabung? Izin jawab, Kak. Mungkin masih ada yang belum bergabung. Jadi yang newbie ya? Baru mau gabung juga ya, termasuk ya? Gimana? Mungkin Mbak Muhammad nggak apa-apa ini. Apa namanya? Suaranya on mic-nya aja, nggak apa-apa. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi washabihi ajma'in. Awala qabla ya bina naskrullah ya azza wa jalla wa zikra nikmatal hidayah wa taufiqan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Oke, sebelumnya karena ini kita sedang berada di ruang eksis ya, mungkin tidak asing lagi kalau saya sendiri menyebutkan salam akademis ya, kakak mungkin ya. Salam akademi. Salam cerdas, hati Ayo dong. ikhlas. Jaya Indonesia. Ya, kok lemes bang? Putus-putus ini tadi, Kak. pada mau putus-putus ya? Oke, ini masih putus-putus nggak? Sudah bagus, Kak. Bagus, oke. Kakak ulangin ya. Biasa anak eksis itu paling PKM nih, banyak PKM kan, kita mau masuk ke, mau coba nulis PKM, terus nggak cuma sebatas PKM, nggak cuma sebatas didanai, tapi juga mau lolos PIMNAS kan. Nah, jadi harus semangat. Ya, semangat itu bentuk doa, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sendiri itu kalau mimpinya, doanya itu deket gitu. Salam akademis. Salam cerdas, hati ikhlas. Jaya Indonesia. Oke, terima kasih. Oke, belum hafal yang asing melihat dengan tadi sama-sama belajar, nggak apa-apa. Oke, selamat datang teman-teman di MXI. Untuk yang sudah bergabung, Mbak Mana, semoga nantinya setelah ini lebih semangat lagi untuk kepo apa itu eksis dan apa itu PKM ya, sesuai judul kita hari ini. Oke, materi udah bisa di-share ya, Kak? Selagi kita menunggu materi di-share, sebelumnya tadi sudah perkenalan, jadi saya Kiki Fatmawati dari Eksis 2013 ya. Sudah jauh banget, berapa generasi gitu. Tapi insya Allah muka kita sama gitu ya. Muka kita awet muda. Karena kita masih muda. No GR ya. Oke, baik. Pede banget, tapi harus pede ya. Supaya energi positifnya tetap terus tersalurkan. Gitu. Oke, mungkin masih ada yang belum mandi ya hari pagi ini ya. Tapi semoga ilmunya masuk ya. Tetap segar gitu. Oke, teman-teman. Yang off cam sambil rebahan nggak apa-apa. Insya Allah semoga ilmunya tetap nyampe ya. Dan mungkin yang rebahan justru bisa juara gitu nanti ya saat PKM ya. Bukan sekedar juara tapi lolos sampai ke PIMNAS 35. Masya Allah. Di mana pusat PKM PIMNAS 35-nya di mana? UGM atau Jambi barangkali? Belum tahu? Belum tahu, mari. Oke, baik. Kalau belum tahu mungkin kita cari tahu bersama ya. Oke, kita skip dulu ya. Oke, teman-teman, kalau ada yang jawab nih, Unan Kak. Wah, deket dong. Nah, ini kesempatan nih ya. Jadi nggak ada alasan pandemi Kak. Apa iya tetap ada PIMNAS gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin ya. Apalagi di Unan tuh. Dari Jambi harus 10 tim ya. Bisa banget 10 tim pakai
pakai motor aja bisa ya, apalagi kalau bis, apalagi pesawat gitu. Pokoknya 10 tim harus lolos tuh sampai PIMNAS karena deket. Jadi kayaknya nggak nanggung-nanggung gitu. Kalau kakak dulu itu jauh, jadi hanya beberapa tim dan itu pun mikir-mikir ya kampus mau ngadain gitu. Oke teman-teman, kalau ada yang kepo lagu kebangsaannya, lagu kebangsaan PIMNAS, teman-teman bisa lihat di YouTube lagu PIMNAS. Nah, itu semangat, menambah semangat teman-teman. Semakin kepo terhadap PKM dan PIMNAS itu. Oke. Kalau misal nanti suara kakak tiba-tiba hilang atau apa, lambaikan tangan ya, atau teriak-teriak apa. Jadi kakak nggak berasa sendiri gitu ya. Krik-krik gitu soalnya. Oke, lanjut ya. Oke. Biasa kakak ngisi PKM di bulan Maret, ini bulan Januari. Ada Oke. Oh, suaranya hilang. Suaranya bisa kedengeran? Bisa ya? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke, lanjut PPT-nya. Iya. Ini dokumentasi aja teman-teman. Oke. Ya, ini ada sekitar ini mahasiswa program apa itu PKMM? Mungkin dari Eksis sendiri kira-kira sudah menjelaskan tentang PKM itu, PKM 5 bidang. Mbak moderator? Oh, mohon maaf Kak, suara kakak putus-putus. Oh, suaranya putus. Oke, kakak ulang ya. Oke, dari Eksis sudah ada ini belum pengenalan untuk PKM 5 bidang itu? Oh, belum Kak. Oh, belum. Oke, baik. Ya, jadi ini mungkin kakak sedikit menambahkan ya, walaupun sebenarnya harusnya dikenalkan dulu ya PKMM itu ada berapa, PKM itu ada berapa, apa aja, terus pembagiannya. Jadi tadi sebenarnya materinya soal itu, tapi karena memang fokusnya ke PKMM, jadi kakak bahas PKMM gitu. Ya udah nggak apa-apa. Oke, di sini kita lihat ada slide ya teman-teman, ada slide. Nah, gambar itu mewakili dari produk PKMM kakak. Nah, jadi PKMM kakak itu tentang diskusikan ya. Fokusnya atau objeknya itu ke mana? Kan ke anak dalam di Jambi. Gitu. Oh, udah di bagian Pak Bambang. Oke, mungkin ada beberapa teman-teman yang udah dapat materi langsung dari dosen ya. Karena memang PKM itu teman-teman di seluruh kampus itu penting banget teman-teman. Jadi ajang bergengsi. Apalagi kalau mahasiswa itu hobi nulis, hobi kompetisi. Nah, puncaknya itu mereka harus lolos PIMNAS. Kalau belum lolos mereka belum sepenuhnya jadi anak riset ya. Belum sepenuhnya jadi anak ilmiah, riset dan ilmiah. Karena di sana berkumpul banyak orang peneliti dan mahasiswa kritis, gitu-gitu teman-teman. Oke, ya. Nah, jadi itu tentang biskuit ikan. Nah, memberdayakan suku anak dalam Jambi yang tinggal di Nyogan. Mungkin Eksis sudah tahu juga ya, karena itu desa pemberdayaan dari Eksis, gitu teman-teman. Nah, ini untuk judulnya teman-teman. Ini judul yang kakak bawa saat PKMM, pembinaan suku anak dalam pengolahan produk perikanan menjadi biskuit ikan sehat suku anak dalam di Desa Nyogan, Kecamatan Mentong, Kabupaten Muaro Jambi. Judulnya panjang ya. Kenapa panjang? Karena memang judul itu harus lengkap teman-teman ya. Maksimal itu 20 kata dan mewakili objeknya ada, subjeknya ada, terus juga lokasi jika memang ada lokasi.
Jadi itu seperti karya ilmiah. Mungkin di sini ada yang hobi karya ilmiah. Nah, itu sedikit banyaknya sama papernya dengan PKM. Ini timnya, tim kakak dulu. Jadi kita beranggotakan 5 orang dari berbagai lini fokus ya, dari lini keilmuan, jadi berbeda-beda. Ada yang memang di bidang kimia, ada di bidang ekonominya, untuk keuangan ada di bidang biologi kakak sendiri, fisika juga. Jadi mewakili, kita akan meneliti tentang ikan. Ikan yang bisa dikonsumsi, yang mana manfaatnya apa aja, jadi kita butuh bidang apa aja. Nah, dari awal itulah makanya muncul 5 orang ini gitu. Nah, tim kami apa namanya? Tim pemilah. Jadi ada namanya teman-teman. Begitu ini ya, terstrukturnya ya kita dari awal ya, teman-teman. Jadi pede banget dari awal bakal lolos final gitu. Jadi memang harus dari awal sudah ada nama tim, sudah selalu diskusi, dan kita nggak pernah merasa bahwa akan melewati yang namanya babak final, babak semifinal. Tapi kita itu sudah berpikir untuk udah di babak final ini, kita bakal langsung ke final gitu. Dan pastinya setiap kita menjalankan yang namanya diskusi, kelompok, seperti itu pasti ada malesnya ya, magernya. Nah, kita selalu tuh saling ingetin bahwa kita kan mau ke Sulawesi Tenggara nih, gitu. Kita mau ke Ugo nih, masa iya mager-mageran. Selalu kayak gitu, saling ingetin. Jadi yang penting dari PKM itu juga harus ada tim yang solid, teman-teman ya. Gitu. Jadi butuh banget tim yang solid. Jadi kalau kuncinya udah dapet nih, timnya enak, orang-orangnya satu visi, satu doa, satu tujuan, satu cita-cita, gampang jalannya insya Allah. Ditambah juga dosennya, jadi dosennya harus yang mendukung teman-teman. Dulu kakak dan tim itu dosennya Ibu, itu ada tulisan namanya ya, bisa dibaca nggak? Ibu Meta. Nah, kenapa Ibu Meta? Ibu Meta ini ahli di bidang ikan ya, terkait ikan-ikanan. Nah, gitu. Terus juga beliau orangnya humble, open mind juga sama mahasiswa, welcome, dan bersahabat yang paling penting ya. Terus juga saat kakak timnas itu ada 2 tim PKMM. Jadi ada Incung, Aksara Incung Kerinci, satu lagi kakak diskusikan SAD. Nah, Aksara Incung Kerinci itu dibawahi oleh Pak Dede Martino. Nah, jadi kita 2 tim yang berangkat, satu dari Ibu Meta, satu dari Pak Dede, gitu teman-teman. Tapi yang terpenting dari itu semua bukan dosennya ya, kaliannya gitu. Kalian punya ide sebagus apapun, kalau kalian nggak bisa ngembangin, dosennya udah mantep juga nggak perlu. Ini niatnya lurus dulu, niatnya ya, jangan niatnya cuma jalan-jalan, tapi lebih dari itu, teman-teman. Apalagi kalau PKMM ya, jadi memang niatnya itu ke masyarakat dulu gitu, dibenerin niatnya ke masyarakat, untuk memberdayakan masyarakat, untuk bermanfaat ke masyarakat, dulu deh cita-cita lainnya menyusul seperti itu. Oke, lanjut Kak. Next slide. Ya, oke. Jadi teman-teman, yang kakak tampilkan ini itu PPT sederhana dari presentasi kami saat final teman-teman ya di UHO Universitas Haluoleo. Ini bentuk PPT-nya teman-teman. Jadi dulu jadul ya Mas ya. Jadi PPT-nya itu masih yang nggak bisa gerak-gerak. PPT zaman lawas gitu teman-teman. Ini udah paling bagus menurut kami dulu ya, karena memang namanya slide belum ada Canva, belum ada Pinterest dan lain-lain gitu. Jadi ya ini menurut kami udah paling bagus, dan ini PPT yang kami bawakan saat final. Jadi ini bentuk gambaran SAD yang kami dokumentasikan bersama ketua ADA. Nah, kita butuh teman-teman. Jadi teman-teman selama proses PKM ya, terlepas dari bagaimana proses penulisan, karena kalau kita bahas PKM itu banyak sebenarnya teman-teman ya, mulai dari pembangunan pengolahan ide, terus juga penulisan PKM itu bisa 2 hari pembuatannya. Setelah kita punya tulisan ide,
bagaimana apalagi yang harus kita rancang. Nah, itu bisa 1 hari. Nah, baru selanjutnya bagaimana setelah kita lolos. Dan bagaimana cara mengelola dana. Hal-hal administrasi yang mesti kita cantumkan untuk kita presentasi di depan dewan juri. Gitu. Baik di regional, nasional maupun babak ini. Gitu. Itu ya kalau dibahas bisa 2 pekan teman-teman ya. Kalau kalian ambil paket lolos timnas ya itu bisa dijadikan bisnis itu 2 pekan nggak selesai itu materinya karena memang teman-teman masing-masing pribadi punya tips dan triknya dan kalau kalian benar-benar paten ngikutin insya Allah itu bisa lolos gitu. Insya Allah ya percaya diri. Oke. Jadi slide. Nah ini PKM yang dari kakak ya untuk suku anak dalam dinyongkan. Jadi teman-teman itu seperti ini dulunya. Jadi danau itu masih dipakai untuk proses mata pencarian dan ikan di sana sangat melimpah. Jadi kita di sana fokusnya ke masalah apa? Jadi kita di sana melihat sumber daya alam apa yang melimpah. Ternyata ikan teman-teman. Terus ikan ini membawa masalah nggak? Ternyata ikan ini hanya dikonsumsi seperti biasanya. Ikan goreng, dikonsumsi untuk lauk pauk dan sebagainya. Nah, jadi kami lihat nih anak-anaknya suka ikan nggak ya? Karena memang di sini banyak ikan. Ternyata mereka bosan, teman-teman. Itulah ide yang melatar belakangi kami mengolah ikan menjadi biskuit ikan. Nah, supaya anak-anak lebih suka mengkonsumsi dalam bentuk lain. Apa sih yang disukai anak-anak? Itu biskuit. Nah, jadi biskuit itulah yang kami ambil idenya untuk mengkampanyekan ke anak-anak untuk gemar makan ikan. Itu aja, simpel ya. Tapi mungkin teman-teman jarang gitu mendengar biskuit ikan dulunya ya, apalagi zaman dulu ya, di era 2015 ya, berapa film yang lalu. Jadi di situ kami juga riset, kami menemukan bagaimana cara mengolah biskuit yang baik, terus juga proses pemanggangan supaya gizinya itu nggak hilang atau rusak, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi prosesnya itu kalau dikatakan perlu labor nggak Kak? Perlu tenaga ahli nggak? Perlu. Jadi memang benar-benar teman-teman ya. Itu kalau misal PKM yang seperti Kakak gitu, ada produknya. Nah, koreksi juga teman-teman. Jadi teman-teman di sini kami banyak dapat koreksi saat final. PKM yang kami bawakan itu lebih tepat untuk PKMK teman-teman. Jadi produk harusnya. Karena apa? Di presentasi kami lebih mengunggulkan produk. Dan seharusnya di PKMM itu kita lebih kita sudah dapat nih plusnya nilai bagus sama juri ketika kita presentasi bagaimana kita mendekat dengan SHB, bagaimana kita memberdayakan mereka sampai mereka bisa sampai batas itu saja itu sudah cukup sebenarnya teman-teman gitu ya diinginkan juri. Tapi ternyata kita lebih dari itu, kita mempromosikan produknya, kita menjual produknya, kita tahu bagaimana keuntungannya, biaya kos dan lain-lain, dan ternyata itu adalah pembahasan PKMK teman-teman. Beda selisih 1 angka ya penjurian, gagal masuk juara 3 gitu teman-teman. Harusnya bisa menggait juara 3, tapi ternyata beda selisih 1 angka, jadi juri sempat udah. Jadi belum rezeki gitu ya, nggak apa-apa. Tapi prosesnya itu insya Allah berkah. Prosesnya itu yang dinilai ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin bisa belajar banyak nantinya. Oke, lanjut next slide. Ingat bentar ya, 1 jam ya. Jadi kakak harus ngomong cepat kalau ada yang ternilai potensi. Oke, ini sama ya. Tadi sudah disampaikan. Next slide Kak. Ya, ini produknya teman-teman. Jadi ini tadi teman-teman yang saya maksud ya, yang kakak maksud. Jadi biskuit ikan itu yang pakai cup. Nah, terus kita ada lagi nih produk lain. Selain biskuit, kita mau memperkenalkan ini lebih jauh lagi nih ke masyarakat Jambi di kota. Kita buat crispy ikan, kita buat kerupuk ikan, teman-teman. Nah, di situ teman-teman kita jatuhnya. Jadi kita mengembangkan banyak produk. Padahal itu PKMM itu lebih kepada masyarakatnya dulu nih gitu, diantengin, dipatenin, disejahterakan gitu ya.
sudah sebatas itu cukup gitu. Sampai mereka bisa mengelola produk aja sebenarnya udah cukup gitu. Udah applause gitu ya sebenarnya. Tapi kita lebih dari itu dan itu ya seperti itu. Itu masuk ke PKMK lagi. Gitu. Oke, next slide Kak. Ya, ini konsep dasar teman-teman. Nah, ini harusnya di materi dasar sebenarnya. Ini disinggung sedikit, jadi supaya teman-teman yang tadinya belum paham, PKMM itu sebenarnya apa yang dibutuhkan. Jadi, kalau nantinya teman-teman mencari yang solid, itu butuh dilihat bagaimana keahliannya bidang apa, ya, terus gercep ya. Ya, jadi terus tanggung jawab, terus kerjasamanya. Jadi jangan saling ngotot ya, jangan saling ego. Jadi sesama tim harus saling solid, memahami, memaklumi, mengingatkan gitu. Jadi jangan saling sendiri gitu. Bener nggak sih yang diomongin A atau si B gitu. Jadi biar idenya bisa jalan dan lurus. Oke, next slide Kak. Oke, sumber ide. Nah, ini juga dasar teman-teman ya. Kakak selalu membuat ini juga pada karya ilmiah kalau diminta dengan apa materi karya ilmiah. Jadi sumber ide itu sebenarnya dari mana? Banyak teman-teman ya. Mohon maaf Kak, suaranya hilang. Begitu ya. Nah, kalau kakak dulu itu ide pemberdayaan masyarakat, Komdes. Nah, jadi di sana kita udah punya desanya nih. Jadi kita nggak cari ide baru. Kita punya desanya, hanya kita lihat apa yang bisa kita berdayakan. Nah, dulu kakak mencari timnya dulu, teman-teman. Ya, kakak mencari timnya dulu. Jadi semua yang kakak pilih itu senior, teman-teman. Kakak lihat nih, oh ini si kakak ini nih kayaknya garcep nih orangnya ya. Oh, abang yang ini nih kayaknya kalau nulis rajin nih, tulisannya, papernya rapi gitu ya. KBBI-nya semuanya udah terstruktur. Nah, di situ tuh kakak beraniin diri tuh Japri, walaupun nggak kenal teman-teman, nggak kenal bener. Kakak cuma bilang gini, bang, kak, maaf, sudah punya kelompok PKM gitu. Alhamdulillahnya kalau senior di Exit itu humble orangnya ya. Itu tentang supaya syiarnya bisa lebih luas ya ke khalayak dan kita tolerir ya, nggak hanya sesama agama, nggak hanya sesama organisasi, nggak sesama suku, tapi semua kita terbuka. Nah, kita memberanikan diri waktu itu ya, belajar ya, mungkin teman-teman sekalian teman-teman, kalau ada yang memang niatnya sudah klik gitu ya, sudah cakep, cari itu jabri kakak, empat senior ya, butuh tim, satu lagi boleh nggak saya gabung. Baru mau membentuk dan mereka itu baru dapat 3 orang, mau sepakat untuk jadi 4, baru satu lagi bisa. Dan alhamdulillah kenapa? Di situ kita percaya mereka punya semua ya, itu dan tapi kita saling belajar sebenarnya kalau curi ilmunya nih itu sebenarnya harus belajar awalnya sebenarnya belum pernah jadi ini pertama kali momen kakak ikut dan alhamdulillah bisa sampai ini. Jadi doa senior itu teman-teman ya, mereka itu senior kakak itu Kak, luar mohon biasa. maaf Kak, suara kakak putus-putus. Oh ya, suaranya putus-putus ya. Oke. Sekarang udah masih putus-putus? Masih Kak, masih putus-putus. Oh, benar. Atau kakak matikan kamera ya, sebentar. Baik Kak. Oke, kalau gini gimana? Bagus? Lancar nggak? Nah, sekarang bagus Kak. Oke, bagus ya. Oke, kakak izin off-cam ya. Ngomong ya. Soalnya ini belum hotspot ya, nggak pakai wifi, jadi agak-agak gitu. Oke, yang penting suaranya kedengeran jelas teman-teman, sama slide-nya. Jadi teman-teman bisa melihat. Oke, lanjut. Gimana tadi? Oh ya, itu tim ya. Jadi itu paling penting, apapun kalau timnya itu kacau nggak bakal maju gitu ya. Jadi senior kakak itu termasuk doanya yang ekstra teman-teman. Kita tahajudnya itu saling ingetin ya, coba pakai tahajud teman-teman, bayangin. Padahal kalau kita lihat senior kakak itu orangnya agak gahul gitu ya, nggak kelihatan, tapi ketika kita memperjuangkan PKM timnas ini ternyata masya Allah kakak nggak salah pilih tim gitu. Kenapa nggak salah pilih? Karena emang kakak memilih ya tim ini gitu, nggak asal-asal, nggak cuma
ikut-ikut aja lah yuk, mana tahu kan apa coba-coba berhadiah, enggak gitu gitu. Jadi emang niatnya harus dipatuhkan. Gitu. Oke, ini pengalaman pribadi, ini idenya ya, browsing internet. Jadi kalau misal tim nanti udah kebentuk, kalian masih bingung ngapain, kalian bisa browsing di internet teman-teman. Kira-kira timnas PKM tahun berapa yang lolos itu judulnya apa? Boleh teman-teman. Jadi waktu pas kakak itu final, ada yang idenya hanya sekedar merutinitaskan panti jompo untuk ikut senam. Bayangin teman-teman, mereka punya jadwal senam untuk panti jompo di daerah. Halo, Itu Kak. sebenarnya itu ide yang sederhana, bagaimana proses berjalan. Ya. Maaf, Kak, suaranya tadi hilang. Oke deh. Yang mana yang hilang? Oke, tadi kalian jelasin gini. Ide ya, judul yang dibawakan saat final, gitu ya. Kalau nggak salah Undip, teman. Jadi dulu kakak final itu yang lolos banyak Undip. Undip itu ada salah satu judul yang mereka bawakan Panti Jompo. Panti Jompo, jadi mereka itu membuat jadwal senam untuk Panti Jompo, teman-teman. Untuk Panti Jompo. Dan menurut kita itu sederhana ya, teman-teman ya. Semua bisa gitu. Kalau cuman kerjasama dengan Panti terus buat senam, itu mudah banget gitu. Tapi kita kan nggak tahu proses mereka ya teman-teman gitu. Terus juga PKM itu sebenarnya administrasinya harus lengkap. Dokumentasi apapun yang kita lakukan itu harus lengkap. Terus juga ya senam lansia benar. Itu dari tadi yang maksudnya ya. Senam lansia. Jadi dulu itu hanya sekedar itu lansia yang diberdayakan. Terus juga ada ini anak-anak jalanan. Ya, benar. Anak jalanan itu mereka ajak sedekah ya, rutinitas seperti itu. Itu juga lolos teman-teman ke final. Bayangin. Jadi kami yang di final, yang bawa SAD, itu ibaratnya tuh kayak mohok ya. Kita yang berjuang ke SAD, gitu pendekatan, terus jarak tempuh juga itu sangat ekstrim dulu ya teman-teman. Karena kan jalanannya nggak semulus sekarang. Dan juga penuh tangis ibaratnya gitu teman-teman ya. Ada yang meninggalkan praktikum, dan ternyata teman-teman kita di final ternyata berdayainnya hanya lansia, anak-anak jalanan gitu ya. Dulu kita berpikir seperti itu teman-teman, tapi ternyata wallahu alam prosesnya di balik itu mereka juga luar biasa. Jadi masing-masing tim itu ada proses yang luar biasa. Oke, lanjut. Next. Ya, ini kriteria teman-teman. Nah, tadi kalau yang belum dapat apa materinya, nah ini kan ini yang dulu ya teman-teman. Kalau sekarang nggak tahu nih nama-namanya apa, tapi setahu kakak itu kalau memang belum berubah ada yang namanya PKMM, PKMP, PKM, PKMK kali ya. Nah, penelitian, produk, penilaian masyarakat. Terus juga ada gagasan, terus juga gagasan itu simple, tapi kakak nggak cerita itu. Ini hanya pengenalan ya. Ini 5. Ini kalau kita bahas ini juga nggak selesai. Dan tentunya disesuaikan. Jadi teman-teman kuncinya kalian harus download panduan PKN tahun ini karena setiap tahun pasti berbeda. Kalian pahami dulu tuh komponen-komponennya, berapa orang timnya, dari lini yang berbeda boleh atau tidak, atau boleh satu prodi itu bisa ikut, untuk satu prodi yang sama bisa ikut. Nah, seperti apa itu bisa kalian download panduannya yang terbaru. Oke, next slide Kak. Nah, ini alurnya teman-teman. Nah, alurnya juga bisa teman-teman pahami ya di panduan, jadi juga berbeda. Panduannya itu kan beda, jadi pasti di situ sudah tertulis teman-teman. Jadi kalau di panduan itu bagaimana cara mengupload proposal, bagaimana cara menulis proposal itu sudah ada teman-teman insya Allah. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi dulu teman-teman uniknya itu kita di tim kakak ya khususnya mengupload PKM itu deadline ya, deadline kan itu jam 12 malam. Kita uploadnya itu setengah 12 teman-teman. Bayangin, kita booking warnet untuk tim kita aja, dan itu kan warnet harusnya tutup jam 10. Kita lobby itu mas-masnya untuk 12. Bayangin.
Ya, kita dulu kan nggak seenak sekarang ya, wifi bisa akses bebas, apalagi di Unja gitu. Nah, kalau dulu ya itu, em, kita booking warnet, ya di situ kita ngerjain proposalnya, karena memang belum sama sekali, kita semua dari anak anak sains, jadi kita banyak praktikum, yaitu butuh waktu memang, jadi setiap ngumpul ya deadline. Itu teman-teman. Jadi saling tergantung ya. Nah, jadi untuk uploadnya juga saling berbagi tugas. Ada yang mengupload dokumentasi, ada yang mengupload ini. Jadi nggak kerja sendirian gitu ya. Itu untuk prosesnya. Oke, lanjut Kak, next. Ya, ini juga ini sama. Oke, next Kak. Ini bisa teman-teman pelajari di panduan nanti ya, panduan terbaru. Mungkin nanti UKM Aktif bisa menyediakan panduannya ya. Jadi teman-teman nggak repot lagi. Tinggal bisa akses langsung gitu ya. Jadi biasanya itu sih clear panduan terbaru gitu ya. Terus bisa konsul misalnya bagaimana ketika kendala gitu, lain itu tugasnya eksis tuh menjadi bawahannya tim bakti seperti itu sih. Oke. Ya, ini hanya sekedar intermezzo. Kreativitas lahir dari kejelian mengamati alam. Ya, itu biasa sering dibawakan sama Pak Dede ya, materi berikut ini. Jadi kan teman-teman itu sudah ada ini ya, benar nggak sih di Unjang? Nah, itu manfaatin teman-teman. Jadi ini atau PKN itu jangan sekedar ingin ikut sampai batas minimal, ya. Jangan sampai hanya itu. Jadi kakak itu teman-teman bawa biskuit ikan ini ternyata setelah pinus ada lagi, setelah itu ada lagi dengan ide yang sama teman-teman. Sampai kakak akhirnya keterima di Kementerian Sosial juga karena biskuit ikan teman-teman. Coba bayangin ya. Jadi satu ide itu bisa saling nyambung sampai ke Kementerian Sosial kakak diterima wawancara karena berkat biskuit ikan dan suku anak dalam. Kakak juga ke negara orang presentasi yang kakak presentasikan apa? Biskuit ikan dan suku anak dalam. Jadi itu teman-teman. Kalau niatnya lurus, niatnya baik, insya Allah ide itu nggak habis di situ aja gitu. Bisa nyambung sampai ke event selanjutnya. Oke, lanjut Kak. Next slide. Kita 1 jam, jadi bentar lagi nih. Ya, ini hanya teori teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa baca atau nanti bisa minta filenya ke anak-anak atau kakak-kakak tim eksisnya. Selebihnya udah kakak paparin tadi, mulai dari timnya harus seperti apa, idenya harus bagaimana, terus memilih dosen juga ya. Itu salah satu kiat tuh, dan terpenting doanya seperti apa, tujuannya, networking. Itu wejangan-wejangan sederhananya ya. Ya, semoga teman-teman di sini yang ikut hari ini semoga mudah dan lolos sampai ke PIMNAS pendanaan, lolos ke regional dan timnas. Amin. Oke, takutkan Unan ya. Unan itu nggak seberapa teman-teman. Tapi ya semoga kalau tahun lalu ya teman-teman universitas seperti UGM, UI, ITB yang sama itu nggak ikut teman-teman. Mereka jarang ikut karena menurut mereka ya mereka skalanya itu internasional. Nah, kenapa internasional? Jadi yang timnas ini menurut mereka nggak ada apa-apanya. Tapi sampai hari ini ketika PIMNAS itu jadi rujukan untuk meluluskan mahasiswa tanpa skripsi di kampus lain ya. Nggak tahu kalau di Unja ya. Nah, baru tuh UGM, UI, ITB mulai tuh gerombolan mereka ikut gitu ya. Kalau dulu yang banyak itu Undip terus juga Universitas apa tuh UNM Makassar. Nah, itu merajai itu. Pokoknya kalau kontingennya itu bisa sampai 20 kontingen, bayangin mereka menguasai bandara saat itu ya. Rame banget gitu. Itu sih. Itu kita sudah sampai terakhir ya. Ini slide terakhir. Oke, mungkin boleh Kak. Next slide. Setelah ini apa nih?
Iya, benar. Nah, ini dokumentasi teman-teman ada dua ini nih, dua UKM riset ya. Satu dari UNT, UNT atau apa ini yang kuning lupa. Satu eksis. Luruskan niat, percaya diri, usaha dan doa. Nah, itu dari kakak untuk yang timnas ya. Jadi untuk PKM luruskan niat dulu, niat kalian apa untuk ikut PKM, biar bebas UKT, monggo, nggak apa-apa. Itu niat yang baik juga, bantu orang tua. Atau niat lainnya apa? Biar bisa lebih berpikir atau nantinya judulnya bisa untuk skripsi, monggo itu lebih baik ya supaya lulusnya cepat juga karena yang namanya kuliah itu wajib ya teman-teman, kewajiban teman-teman karena teman-teman udah kuliah nih, kewajibannya apa, lulus tepat waktu gitu. Terus tapi kak, organisasi ini itu sunnahnya gitu ya, beriringan. Jadi kewajibannya selesai tepat waktu, nilainya bagus, sunnahnya apa, organisasi dan lain-lain gitu. Jadi jangan dibalik ya teman-teman ya, gitu ya teman-teman. Jadi itu luruskan niat, percaya diri, usaha dan doa. Jadi PKM Pimnas itu termasuk yang Halo. oke. Maaf Kak, Suara kakak masih. Oke. Masih bisa didengar teman-teman? Kakak terpantau tadi. Oke. Gimana, masih bisa didengar? Jelas? Atau masih putus-putus? Masih putus-putus Kak, mohon maaf. Oh, masih putus-putus. Oke, bentar ya. Mau gimana teman-teman? Udah dengar belum ya? Halo. Ya. Gimana Mbak Umat? Dengar ya? Dengar Kak. Barangkali ya dari kakak. Ya, udah pas nih kayaknya. Pokoknya mohon maaf kalau cepet banget. Mungkin bisa masuk ke sesi selanjutnya. Barangkali kalau ada pertanyaan dan lain-lain, monggo. Ya, itu aja Mbak Muhammad ya. Baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Kiki yang sudah bersedia berbagi pengalaman, pelajaran. Semoga dapat menginspirasi adik-adiknya atau kita semua. Nah, di sini saya dapat menyimpulkan beberapa dari yang Kak Kiki jelaskan, yaitu luruskan niat, lalu percaya diri, usaha, dan jangan lupa berdoa. Dan ide itu sebagus apapun, jika tidak ada tim yang solid itu maka susah gitu ya, tidak akan jadi apa-apa ide tersebut gitu ya. Nah, kita juga harus bisa membedakan nih, ini pelajaran dari Kak Kiki yang PKMM dengan PKMK gitu ya. Soalnya Kak Kiki tadi bilang hampir merujuk ke PKMK gitu ya. Nah, kalau PKMM itu kan lebih ke masyarakatnya ya, pemberdayaan masyarakatnya gitu. Jadi ini pelajaran juga buat teman-teman dan buat kita semua, jangan sampai salah lagi gitu ya. Nah, mungkin di sini saya akan membuka sesi tanya jawab ya. Ini saya buka 2 sesi. Setiap satu sesinya itu ada 3 pertanyaan dan mungkin nanti jika ada waktu dan masih ada pertanyaan kita buka sesi berikutnya. Nah, untuk sesi 1 yang ingin bertanya atau ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita pada pagi hari ini, boleh unmute atau raise hand ya. Ini sayang banget ya kalau misalnya teman-teman nggak mau bertanya, ini kesempatan bagus gitu kan ya. Nah, ini sudah ada nih. Satu pertanyaan Sayyid Muhammad Korif. Ya, silakan kepada saudara Sayyid Muhammad Korif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Kak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Kendala jaringan kayaknya Kak.
Mungkin bisa dilanjutkan. Baiklah, mungkin penanya tadi terkendala jaringannya teman-teman. Kita lanjutkan dulu, nanti mungkin jika sudah masuk lagi mungkin untuk pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri. Sekarang Mbak Japri ke panitia atau di chat juga nggak apa-apa, di chat Oke, di chat juga nggak apa-apa kata pematerinya ya. Jadi nggak harus itu. Soalnya biasanya kalau misalnya Zoom ini kalau on cam atau kita aktifkan kamera itu macet gitu ya. Nah, mungkin bisa di chat nanti pertanyaannya. Mungkin kalau misalnya ada yang tanya, mau unmute itu boleh ya. Ini kita masih ada waktunya. Silakan yang ingin bertanya. Yuk, yang mau bertanya. videonya dulu kali Kak ya, mungkin mereka selanjutnya atau barangkali masih bingung ya PK itu kayak gimana, pertanyaannya mungkin masih bingung nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman juga ketika baru ingat gitu ya kayak gimana, itu bisa kita sharing ya di Instagram. Ya, maaf Kak, suaranya hilang Kak. Iya ya. Oke, nanti kalau misal teman-teman ada yang ingin dilanjut ya diskusinya atau baru ingat nih pertanyaannya, boleh kita saling diskusi di Instagram, bisa follow kakak ya, @kiki_fatem nih sesuai nama Zoom. Nah, cari aja itu, nanti di DM boleh mau nanyain apa aja, barangkali ketika udah tahu, oh ternyata PKM tuh kayak gini loh, monggo silakan ya gitu. Jadi nggak mesti pagi ini juga nggak apa-apa gitu. Oke, ini mungkin ada pertanyaan masuk ya. Kakak takut sinyal kakak hilang, kakak bacain aja ya. Baik Kak. Ya, oke. Hai Gia. Bertanya, dilihat dari kegiatan PKM yang kakak lakukan, berprofit, menghasilkan keuntungan, ya penjualan biskuit ikan begitu. Nah, pertanyaannya apakah keuntungan yang diperoleh dikembalikan ke masyarakat? Atau bagaimana? Digolongkan ke PKMM atau PKMK? Oke, baik. Oke, bisa dengar suara kakak ya? Takutnya macet. Bisa? Ya Kak. Oke, lanjut ya. Oke, Gia. Jadi pertanyaan bagus ya. Nah, itu akan ada profit tuh. Bagaimana itu, Kak? Mohon maaf Kak, suaranya hilang. Tentu kita nggak serta-merta. Oke. Oke. Oke, mohon maaf ya. Ulang ya. Saya ulangin. Jadi teman-teman, untuk profit, kita kan buat MOU dulu nih dengan masyarakat di awal ya, dengan Kades, dengan ketua adat, kalau SAD ya. Nah, jadi kita MOU-nya itu isinya apa aja. Nah, kita mau berdayain mereka buat produk. Nanti kalau misal sudah jadi, sudah dijual produknya, nah itu pembagian hasil yang kita terapkan teman-teman. Jadi kita berapa persen, masyarakat berapa persen. Bagaimana? Jelas ya? Jelas nggak? Kedengeran nggak? Suaranya jelas kok Kak. Untuk Kak Gia, gimana? Apakah suaranya jelas Kak? Nah, ini kakak sengaja matiin video takutnya nabrak. Nah, Jelas. gitu. Jadi MOU dulu ya, teman-teman. MOU. Nah, setelah itu kalau PKMK, teman-teman mesti menjelaskan itu tadi, alurnya, cost-nya bagaimana, profit-nya bagaimana.
dan lain-lain teman-teman. Karena apa? Karena produk itu harus yang pastinya berprofit gitu. Tapi kalau PKMM itu nggak perlu teman-teman, nggak perlu sampai ke situ. Jadi mereka nggak bakal nanyain bagaimana penghasilan kalian dengan menjual produk, enggak. Karena mereka hanya sebatas bagaimana kegiatan kita dengan masyarakat bisa sustainable, continue, ya, berdampak. Hanya itu teman-teman, sesimpel itu. Jadi kita punya rutinitas dengan mereka, kita bisa membawa perubahan baru di masyarakat, itu sudah cukup. Seperti tadi video Desa Hijau. Nah, itu kan ibaratnya masyarakat jadi melek dengan pohon ya, dengan pohon itu sendiri, makna pohon itu seperti apa, baru kemudian penghijauannya. Nah, hanya sesimpel itu. Jadi kita seperti membawa mindset baru untuk masyarakat, tapi tidak merubah adat setempat gitu. Justru kalau melestarikan malah bagus gitu teman-teman. Jadi kakak pun ke sana tidak merubah adat SAD, tapi hanya mengelola sumber daya alam yang melimpah di sana dengan bantuan mereka. Itu aja. Nah, jadi teman-teman kalau mau fokus ke PKMK, benar-benar apa namanya menguasai bagaimana produk itu bisa menghasilkan dan menguntungkan serta berimpact. Tapi kalau masyarakat, kalian bagaimana bisa berkontinu membawa mindset baru dengan masyarakat, tapi tidak menghilangkan adat mereka sebelumnya seperti itu. Mungkin jelas dia ya, itu mungkin penjelasan dari kakak. Yuk, Mbak Muhammad, lanjut ya. Itu bagaimana? Atau ditanyakan dulu ke Gianya, boleh? Iya, mungkin untuk Kak Gia, apakah jawaban dari Kak Kiki sudah jelas atau ada feedback lagi? Baik, terima kasih sebelumnya Kak Kiki dan terima kasih moderator. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas dan cukup membantu. Oke, terima kasih Gia. Oke, lanjut ya. Kita baca lagi ya. Bagaimana cara membangun tim yang solid dari Said? Oke, salam kenal Said. Arahan dalam tim ini bersama kerja sama. Oke. Nah, sebelumnya tadi kakak sudah sharing sedikit bagaimana kakak memilih tim. Jadi kalau kakak memilih tim itu tadi kan senior, itu rata-rata senior dan kakak sendiri junior gitu. Tapi kalau kalian punya sendiri yang menurut kalian memadai dan punya ahlinya, monggo nggak apa-apa. Itu justru lebih baik gitu. Atau ditambah 1-2 seniornya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Dari berbagai lintas angkatan gimana kak, nggak masalah gitu. Tapi bagaimana membentuk solid tadi ya teman-teman. Jadi kita harus memahami dulu tim kita itu karakternya seperti apa. Oh dia ini keras kepala nih. Oh berarti kita harus ambil satu lagi yang bisa melunakkan. Dia lunak dengan siapa ya? Nah itu berarti kita harus satukan tuh gitu ya. Itu terus kita harus pahami dulu karakter masing-masing. Terus kita juga harus tahu tujuan kita ikut TKM apa. Terus kalau kita ikut TKM terus menghabiskan banyak uang itu jangan gerutuk gitu ya di belakang, jangan ngedumel gitu ya. Ini memang seperti itu pengorbanannya teman-teman gitu. Jadi jangan sungkan untuk berbagi gitu ya. Justru kalau kita semakin banyak berbagi kita akan banyak kebahagiaan gitu. Ibaratnya gitu ya istilahnya. Nah, jadi itu harus memiliki karakter. Terus kita juga harus punya dosen yang benar-benar mengingatkan dan memudahkan, jangan menyulitkan. Terus juga kita harus tahu dan curi ilmu dosen juga bagaimana supaya papernya menarik. Dan kakak dulu alhamdulillahnya teman-teman, kalau teman-teman mau sama ibu yang sama dengan kakak pembimbing tadi, monggo. Ibu itu sangat membantu paper kami karena paper kami mungkin berantakan ya dinilai dan ibu itu yang menjadikannya sempurna teman-teman. Bayangin. Jadi perjuangan dospen kami juga sangat membantu ya. Dan kami utarakan ya dari kami akan lolos timnas nih Bu gitu ya. Kami dari awal seperti itu teman-teman. Jadi satu tujuan, satu visi, satu misi, dan dosen pun semangat mendengar kata-kata itu dari kami. Jadi dosen pun sangat membuka hati dan juga sangat ringan tangan membantu untuk mengedit paper kami sampai paper kami itu ibaratnya layak untuk dipresentasikan dan tanpa ada banyak revisi seperti itu teman. Nah jadi itu paling penting ya membentuk timnya. Pahami dulu karakternya, punya visi misi sama enggak, terus idenya itu seperti apa, sama tim itu harus saling dirembukkan seperti itu dan harus saling kenal juga. Jadi yang tadinya belum kenal sama senior itu jangan cuek-cuek aja tapi harus saling mengenal. Itu aja mungkin tips triknya dari kakak.
Ya, itu bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, bagaimana bisa kerjasama yang baik. Insya Allah kalau di Axis itu teman-temannya, timnya itu sangat-sangat membantu ya. Welcome, insya Allah. Nggak pelit ilmu, insya Allah. Oke, mungkin lanjut lagi ya, Kak. Satu pertanyaan lagi ya. Pas 3 nih. Mungkin dari Sayidnya sudah jelas atau masih ada feedback lagi yang mau disampaikan? Oke, mungkin Sayidnya juga lagi nggak ada ya di room Zoom ini, Kak. Mungkin kita lanjut aja ya, Kak, untuk pertanyaan berikutnya. Oke, boleh langsung ya. Kakak izin. Oke, perkenalkan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afri Melta. Oke, hai Melta. Pemateri, tips trik dalam menemukan objek untuk dijadikan bahan atau judul dalam penelitian. Terkadang sudah terpikir, tapi kesulitan mengembangkan suatu masalah. Ya, nah ini berarti kita mengadakan sebuah ide gitu ya. Kalau dari pertanyaan ini kita mengadakan sebuah ide. Kalau kakak tadi kan itu memang yang ada di lapangan gitu. Tapi kalau mengadakan sebuah ide, jelas ya. Oke, kakak ulang ya. Oke, Sayed. Oke, sama-sama. Jadi objeknya itu apa nih? Tips dan trik dalam menemukan objek. Oke. Nah, tadi ya teman-teman, tadi kan sebagian udah kakak sampaikan. Kalau teman-teman yang masih belum punya ide, teman-teman boleh explore Google, boleh explore jurnal, atau sharing dengan dosen teman-teman. Jadi ketika teman-teman udah punya tim nih, timnya udah solid banget nih, wah udah satu visi misi, sudah satu hajat gitu ya, udah klub klik, terus nggak ada ide kita nih, bingung gitu ya, idenya apa, ini bagaimana ngembanginnya. Alangkah baiknya cari dosennya dulu. Nah, cari dosen. Dosen ini punya banyak sejuta ide teman-teman yang bisa dieksekusi ya. Barangkali dia bisa kasih satu kata atau dua kata pancingan gitu ya, satu kata keyword pancingan. Nah, teman-teman bisa ngembangin nih. Atau mungkin dia sedang ada project tapi dia butuh tim. Mungkin teman-teman bisa nyemplung di sana gitu. Jadi nggak perlu susah-susah cari ide. Jadi jangan sungkan sharing sama dosen. Temuin siapa dosen yang kalian minati. Dan temuin ini sudah ada tim, tapi kami terkendala ide nih Pak. Atau sudah punya ide tapi nggak tahu eksekusinya. Barangkali Bapak punya arahan. Nah, biasa dosen itu kan udah pengalamannya, jam terbangnya udah banyak. Nah, jadi bisa tuh dapat solusi insya Allah dari dosen. Jadi jangan bingung-bingung teman-teman. Manfaatkan dosen itu, ambil ilmunya banyak-banyak. Jadi jangan juga sungkan untuk cerita. Jadi jangan sekedar untuk mereka mengkoreksi paper, tapi cari untuk mereka bisa, bagaimana mereka bisa memberikan solusi. Insya Allah kalau dosennya itu welcome, aware, dia akan dengan leluasa menjelaskan, memberikan solusi, bahkan turun ke lapangan bareng-bareng gitu. Itu sih simple ya. Jadi explore Google, explore jurnal kalau emang mau eksekusi dulu sendiri, atau mengamati alam sekitar. Jadi ide-ide itu muncul di alam sekitar. Atau sekarang di pandemi ini kira-kira musimnya apa? Yang dulu musimnya koleksi kembang, kira-kira sekarang harus ngapain? Itu simple tuh bisa. Jadi ide-ide sederhana itu buat listnya ya. Satu idenya apa, 2 sampai 10 boleh kalian rembukin bareng-bareng sama tim. Mana dari 10 itu yang dampak manfaatnya itu gede gitu ya, banyak. Dan itu yang bisa kalian ngomong dari kalian eksekusi bareng dosen. Kira-kira dosen gimana nih penilaiannya, apa, punya ide baru dan lainnya gitu. Sesimpel itu teman-teman ya. Ya, jadi jangan bingung. Oke, baik. Siapa tadi yang bertanya, Melta? Gimana? Apa bisa diterima? Jelas? Baik, Kak. Informasinya dapat diterima dengan jelas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Salam kenal, Kak. Iya. Oke, itu aja Mbak Momot. Kita lanjut ke Mbak Momot. Mungkin masih ada dari teman-teman yang ingin bertanya lagi. Mumpung masih ada waktu ya teman-teman, silakan. Mungkin jika tidak mau on cam atau tidak mau unmute, Oke, mungkin enough aja kali Mbak ya. Soalnya kakak juga harus lanjut ngejob lagi nih.
Kakak ada, iya, mohon maaf banget soalnya waktunya memang benar-benar ini. Kakak gimana ya? Kakak kalau mau nolak belum bisa nih waktunya nggak disempetin tuh. Kakak punya gimana ya? Tanggung jawab juga sih ya, karena kakak dulu tahu eksis itu seperti apa. Kakak bisa PIMNAS juga karena eksis gitu. Jadi nyempetin gitu. Iya, jadi kakak udah sampein tadi ke Zizan ya. Siapa yang menghubungi kakak tadi ada Azizan. Itu ini kan jadwalnya jam weekdays ya kerja. Jadi memang mohon maaf kalau memang waktunya nggak banyak gitu. Tapi tadi solusinya teman-teman bisa hubungin kakak. Cari nomor HP, monggo, sesempatnya kakak balas. Insya Allah kakak balas walaupun lama gitu. Tapi insya Allah dibalas. Tapi kalau di DM IG, insya Allah kelihatan gitu cepat. Kakak on juga di sana, insya Allah. Jangan sungkan, monggo silakan. Selagi tentang eksis dan yang kakak tahu, kakak insya Allah kakak jawab. Oke, kita aja Mbak Mama. Ya, baik Kak, mungkin untuk closing statement-nya nih Kak, setelah itu nanti kita ada sesi dokumentasi ya Kak. Baiklah Kak, mungkin bisa closing statement dulu. Agak macet ya. Dengar ya suara kakak ya? Dengar Kak. Nah, suaranya jelas? Putus-putus. Dari kakak ya. Segala sesuatunya itu diluruskan niatnya ya, bukan untuk PKM tapi untuk kuliah, untuk di eksis itu sendiri. Jadi kalian dapat amanah apa juga di niatnya, insya Allah ada hadiahnya dari Allah gitu ya, walaupun capek, walaupun mengorbankan praktikum, mengorbankan segala sesuatunya, kalau niatnya baik ada hadiah dari Allah gitu. Jadi luruskan niatnya. Jadilah manusia yang bermanfaat banyak-banyaknya, seluas-luasnya untuk siapapun, dan ikut maunya Allah ya, jangan ikut maunya kalian gitu. Lagi-lagi kalau kalian punya hajat, ikut maunya Allah, ikut maunya Tuhan. Ini seperti apa nih, aku punya cita nih, kira-kira bagus nggak sih gitu, kompromi ya sama yang punya gitu. Jadi jangan eksekusi sendiri ya, jangan ego sendiri. Jadi insya Allah kalau misalnya yang baik, izin orang tua, itu paling penting. Jadi close statement yang paling penting ketika kalian sudah menjalankan kuliah, kewajiban kalian sudah lulus. Jadi seberat apapun amanah organisasi itu sunnahnya ya beriringan. Jadi jangan dibalik, oke teman-teman. Jadi nggak ada alasan untuk nilainya anjlok karena organisasi. Jangan ada alasan untuk menunda lulus karena selagi kalian masihnya 24 jam nggak bisa tidur pun atau nggak tidur pun kalian harus bisa menyelesaikan tugas kuliah dan juga skripsi. Insya Allah niatkan PKM-nya untuk bisa jadi ujung kalian judul skripsi dan lain-lain, tugas akhir ya. Jadi jangan setengah-setengah. Mengerjakan PKM juga seperti itu. Itu aja mungkin dari kita ya, Mbak Muhammad. Close statement yang panjang ya. Insya Allah Okay. Closing statement-nya ya. Berarti yang pertama tetap luruskan niat ya, dan jangan jadikan alasan organisasi itu untuk nilainya anjlok dan segala macam. Sesungguhnya itu tergantung kita lagi ya, gimana memanfaatkan waktu gitu kan. Kita sama-sama dikasih satu hari itu 24 jam gitu kan ya. Ya itu tergantung kita lagi gimana ngaturnya gitu. Jadi nggak ada alasan buat organisasi itu jadi alasan untuk nilai rendah dan segala macamnya gitu ya. Dan mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Kak Kiki karena sudah bersedia dan meluangkan waktunya untuk berbagi pengalamannya kepada kami semua, dan semoga dapat memotivasi kami semua gitu ya, biar bisa mencicipi PIMNAS gitu ya, dan mudah-mudahan bisa menang gitu, amin. Sebelum itu ada penyerahan sertifikat dahulu nih dari panitia eksis. Oke, diterima sertifikatnya. Terima kasih banyak, merepotkan sekali. Baik Kak, sama-sama. Mungkin sebelum kita akhiri, mungkin ada sesi dokumentasi dulu Kak. Ya, boleh. Mungkin untuk abang atau kakak operator. Yep. Mungkin untuk teman-teman bisa on cam dulu ya. Nih, wah. Yo, pada on cam.
doain yang on cam nih bisa lolos pendanaan, dimudahkan semua sampai ke bebas. Amin. Yang on cam bisa lolos pendanaan, kata kakaknya. Yuk on cam yuk. Oke, kita mulai ya. Udah siap abang operator? Sudah. Oke, hitung. Slide 1. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2. Ada slide ketiga lagi. 1, 2, 3. Udah. Oke, baik. Baiklah kalau begitu, dengan berakhirnya sesi dokumentasi tadi, maka berakhirlah pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Kiki yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk mengisi kegiatan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah balas kebaikan ya. Dan di sini saya selaku moderator yang memandu acara pada pagi hari ini memohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak, atas materinya, Kak. Iya, sama-sama izin live ya. Gak apa-apa kan? Iya, Kak, silakan. Ya, terima kasih Eksis, terima kasih Zizan, Mbak Yulianti sebagai mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin teman-teman yang ingin live boleh. Jangan lupa ya untuk